Good morning Bekasi Citizen, gua Fit, this is my first bongkar ngobrol bareng di kantor KPKNL Bekasi. Menggali informasi, mendebatkan inspirasi. Bongkar kali ini spesial dalam rangka memperingati hari ulang tahun DJKN ke-14. Dan di momen spesial ini bersama gua udah ada pelelang muda KPKNL Bekasi. Kita sapa langsung Mbak Lydia Franciscani Boruturni. Selamat pagi Mbak Lydia. Pagi Api, makasih ya udah undang-undang. Ini gua sebenarnya grogi banget sih pertama kali duduk bareng wanita cantik di sebelah gue. Maaf ya Api, udah ada yang punya. Oke Mbak, bisa jelasin apa tadi? Tadi bener kan gue bilang pelelang muda ya? Pelelang Bener muda. nggak? Benar, tapi lengkapnya adalah jabatan fungsional pelelang. Itu apa itu? Jabatan fungsional pelelang itu adalah pegawai negeri sipil pada Kementerian Keuangan yang diangkat sebagai pejabat lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ditugaskan ataupun diberi wewenang khusus untuk melakukan penjualan secara lelang. Ya. Itu biasanya lu lelang apa aja? Lelang sih ada bermacam-macam jenis ya kan. Kalau jenis lelang itu ada lelang eksekusi, ada lelang non eksekusi. Tapi saya setelah menjadi pelelang lebih sering lelang eksekusi. Tepatnya lelang eksekusi pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan. Setelah jadi pelelang ya. Dulu sih waktu belum jadi pelelang, masih pejabat lelang, belum jabatan fungsional, itu sering lelang non eksekusi BMN. Nah, tapi setelah jadi pelelang, karena ada batasan untuk pelelang muda nilai limit di atas 1M, jadi dan karena aset BMN jarang banget yang harga limitnya di atas 1M, jadi saya sekarang jarang banget lelang non eksekusi BMN. Padahal ya Fit, kangen juga Fit Sama lelang non eksekusi BMN. Kenapa tuh bedanya? Karena gini, setelah nggak lelang eksekusi, setelah nggak pernah lelang BMN ya, saya tuh jadi kurang update peraturan terbaru tentang BMN. Karena nggak pernah lelang, jadi peraturan terbaru nggak update kan. Jadi kebanyakan UHT aja ya? Iya, terus yang kedua, saya tuh jadi kurang gaul sama satker. Karena nggak pernah berinteraksi, nggak pernah lelang, jadi ya nggak gaul sama satker. Jadi bedanya kalau BMN tuh komannya satker, kalau UHT permohonannya perbankan. Perbankan, jadi gaulnya sama gaulnya lebih perbankan. Padahal kangen juga sih, pengen lah gaul sama satker juga ya. Tadi berarti lelang itu beda-beda ya Mbak? Jadi ada apa? Kalau pelelang muda di atas 1 miliar. Emang ada jenis-jenis pelelang lain? Ada. Jadi ada pelelang pertama itu di bawah 1 miliar. Terus pelelang muda itu di atas 1 miliar. Dan yang terakhir itu pelelang madya itu di atas 5 miliar. Jadi pertama muda sama madya. Gue kira ada muda, tua, ada kagak. Kalau kan muda terus, nggak bisa naik-naik. Iya benar. Sesuai dengan ini ya. Sesuai dengan inner beauty aku. Iya. Oke. Nah, terus karena di KPKNL Bekasi itu tidak ada kuota untuk lelang madya, jadinya saya itu melelang untuk di atas 1M maupun di atas. Pokoknya yang madya tetap diambil oleh gasken lah pokoknya. Mau 1M mau 5M gasken. Jadi yang di Bekasi cuma ada Pratama sama pertama ya. Iya. Pertama sama muda aja. Oke. Terus pintar sih Apit. Iya, kan di sekolahin masalahnya. Oh iya. Kemudian kalau bisanya nih jadi pelelang itu apa dulu, emang passion apa kok bisa nyebur ke jadi pelelang itu? Apa emang dari dulu dari lahir udah jadi pelelang? Sejak dalam kandungan ibuku. Enggak mungkin lah. Enggak. Jadi awalnya ya di klub pejabat lelang kan. Tapi kenapa pengen di klub pejabat lelang? Karena sesuai dengan background pendidikan. Jadi kan kebetulan saya itu lulusan sarjana hukum. Nah, pendidikan di bidang pejabat lelang itu relate banget dengan pelajaran yang saya terima sewaktu di bangku kuliah. Misalnya hukum perdata, ya kan? Hukum agraria tentang pertanahan, terus hukum kepailitan, hukum tata usaha negara, pokoknya banyak. Dari awal di tempat di DJKN memang sudah di bidang lelang ya, bagian lelang tadi kan? Enggak, awalnya justru di seksi hukum dan informasi. Dulu nanganin perkara, tapi perkara yang ditangani juga bidang tentang lelang kan? Iya. Jadi dari awal pun sebelum jadi pejabat lelang sudah mengerti, udah paham. Habis itu mekanismenya mungkin habis itu ada diklat, terus sampai akhirnya dilantik jadi pejabat lelang, terus akhirnya ya udah bertugas sebagai pejabat lelang. Terus kalau apa ya, biasanya kan kalau di YouTube kan ya biasalah ada senangnya, ada susahnya. Kalau di pejabat lelang sendiri atau pelelang muda ini suka dukanya apa? Suka dukanya apa ya? Kayaknya semua pekerjaan sama aja lah ya, ada suka dukanya.
Dukanya sih bisa dibilang nggak ada ya. Waduh, nggak ada. Iya. Berarti perfect job. Eh, Enggak gitu. Gimana ya? Lebih banyak sukanya. Lebih banyak sukanya. Iya. Karena ya, ini ya, karena sesuai passion ya. Hmm. Jadi pejabat lelang itu adalah pekerjaan yang sifatnya mandiri. Mandiri Hmm. karena bikin penetapan sendiri, ya kan, verifikasi sendiri, melaksanakan lelang sendiri, bikin risalah lelang sendiri, sampai kegiatan pasca lelang semua sendiri, dilakukan sendiri. Dan istimewanya adalah pejabat lelang itu diberikan tanggung jawab pribadi. Artinya setiap keputusan dalam lelang itu saya mengambil keputusan secara pribadi tanpa intervensi dari pihak manapun. Boleh ada pihak yang memberikan masukan, tapi tetap keputusan apakah lelang ini lanjut, tidak lanjut, batal atau tidak batal itu tetap di tangan saya. Berarti memang sesuai dengan sosoknya, jadi kayak independent woman gitu ya, semuanya sendiri dari awal. Bisa memanage waktu sendiri. Misalnya hari ini saya nggak ada lelang, oke aku mau buat risalah lelang aja deh sekarang gitu. Enak deh banget, enak banget jadi pejabat lelang. Dan enak banget ya. Iya. Jadi memang sesuai passionnya. Jadi sesuai background pendidikan, sesuai passion. Ya. Kemudian tertarik jadi pejabat lelang? Saya jadi host ini dulu aja. Oke. Harus dong, harus tertarik Iya. ya. Kalau sibuknya gimana sih Pak di pejabat lelang ini? Sibuk banget nggak sih? Kesibukannya itu adalah ya udah kegiatan sehari kan melaksanakan lelang ya. Jadi waktu bekerja itu sehari bisa 8 sampai 10 jam per hari. Itu melaksanakan kegiatan lelang. 10 jam berarti bisa lebih dari jam kerja? Di atas jam 5 sore selalu. Kalau Apik perhatiin saya selalu pulangnya di atas jam 5 sore. Iya, saya nggak perhatiin sih, soalnya udah ada keluarga. Katanya cantik, masa nggak perhatiin? Iya, dari berkeluarga soalnya. Oke. Oh, Jadi lupa. Jadi sampai jam 5. Iya, sehari itu 8 sampai 10 jam. Jadi Wah. pasti di atas jam 5 sore. Itu kegiatannya bukan hanya lelang ya. Bukan hanya lelang, tapi juga melayani tamu yang datang, tamu untuk konsultasi. Pada umumnya yang memakan waktu itu justru saat konsultasi lelang. Oh, itu. Karena gini, ada orang yang dilayani 10 menit merasa puas. Benar. Ada orang yang sudah dilayani konsultasi 2 jam nggak puas-puas. Sementara kita ada kerjaan lain. Ada verifikasi permohonan lelang, ada harus lelang lagi. Jadi harus itulah yang menyita video waktu. lagi dan video kayak gini lagi bongkar. Menyita waktu. Tuh, menyita waktu ya, bongkar Iya, menyita waktu. menyita waktu yang menyenangkan. Yang menyenangkan. Iya sih juga senang lah kita bisa Apik udah punya. Iya benar sih. Iya. Ya karena tadi kan udah bilang udah ada yang punya ya. Udah ada yang punya dan udah punya apa? Udah, anakku 2, satu yang paling besar laki-laki umurnya 10 tahun. Terus yang kedua Si itu Selo ya Selo. Terus yang kedua tuh Agatha, dia itu umurnya jalan 7 tahun. Gue pernah lihat tuh, kalau nggak salah yang di IG KPK Edukasi kan? Iya. Supaya lelang mami saya laku semuanya. Itu yang cowok yang Selo itu. Selo yang main piano, Agatha yang speak. Luar biasa itu. Kan kayaknya gue lihat sih anaknya sangat berprestasi sekali ya, kayaknya punya kayak konten gitu ya. Itu mendidiknya gimana Mbak? Lu bagi waktu antara di lelang kan sibuk kayak tadi kan sampai lebih-lebih. Nah sekarang lu sambil bagi waktu untuk didik anak tuh gimana? Iya. Sebenarnya nggak ada yang dinamakan membagi waktu ya. Semuanya dijalankan bersama-sama. Jadi saya di kantor pun tetap harus komunikasi dengan anak, bisa melalui telepon atau video call, mengecek mereka lagi ngapain, ngecek udah ngerjain PR belum, sekolah online-nya lancar nggak gitu. Jadi nggak ada bagi-bagi waktu, semuanya dijalankan bersamaan. Iya, bukan membagi tapi memixing. Iya. Iya, dicampur ya antara gitu nggak sih? Iya kayak gitu, abang jago. Bener ya, kurang lebih gitu. Pokoknya dijalankan bersama dan itu sama-sama menjadi passion, karena kerja juga passion, kan apa? Mendidik anak juga gitu ya. Iya. Karena kan peranannya sebagai ibu, sebagai istri, sebagai pejabat lelang, sebagai guru yoga. Oh, jadi semuanya dijalankan bersama. Ada ini juga ya sebagai guru yoga ya? Iya. Kebetulan saya tuh private yoga teacher. Oh, itu apa? Sejak kapan? Ngajar yoga itu baru 2 tahun yang lalu. Ikut yoga udah 10 tahun, tapi ngajar itu baru 2 tahun yang lalu. Private. Berarti udah dari dulu. Ini kayaknya itu rahasia ini ya. Untuk bisa mendapatkan cuan lebih banyak. cuan lebih banyak. Iya, kalau ngajar private lumayan. Cuman ngajarnya itu Sabtu Minggu di weekend. Karena kalau hari biasa kan udah sibuk untuk melelang, terus
Iya. ngobrol sama Apit gitu. Pantas lah ya, apa penampilan itu sangat masih seger ya di usia yang cukup 2 anak tadi. Iya nggak sih? Itu aja. Kirain mau nyebut usia. Nggak boleh ya? Jangan. Jangan nanti ketahuan. Makanya. Ya sebenarnya masih banyak sih info-info yang mau gue gali dari Mbak Lydia ini, cuma keterbatasan waktu karena podcast ini kan dalam rangka hari ulang tahun DJKN ke-14 untuk mengisi konten gerai layanan virtual yang masih banyak di dalamnya konten-konten menarik lainnya dari KPKN Edukasi. So, last question, pesan-pesan untuk DJKN di hari ulang tahun DJKN ini. Oh iya bener ya ulang tahun DJKN. Pertama-tama mau ngucapin selamat dulu, selamat hari ulang tahun DJKN yang ke-14. Semoga DJKN semakin jaya, semakin dinamis, dan dari sisi pejabat lelang ya semoga DJKN mampu menelurkan aturan-aturan yang melindungi pejabat lelang dalam menjalankan pekerjaannya. Juga masih dari sisi pejabat lelang, semoga pejabat lelang mampu menyumbangkan PNBP yang dapat diberikan untuk negara kita tercinta ini. Amin. Terima kasih banyak Mbak Lydia. So, this is it. Gua Afid. Dan saya Lydia. Salam sehat, tetap semangat. Bye bye. Bye, thank you. I guess we doing just fine. Said I'm not